Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan paket soal-soal cerita yang banyak berisi aritmetika, pengenalan analisis ya, soal-soal matematika dasar yang biasa muncul di dalam soal CPNS, psikotes, dan lain-lain. Ini ada paket kelima yang kita bahas. Tiap soal silakan dicoba dulu, kemudian nanti kita cocokkan jawabannya. Nomor 1. Dari hasil pendataan diperoleh data 18 orang menyukai seni rupa, 27 menyukai seni musik, dan 8 orang menyukai keduanya. Ditanyakan banyak siswa seluruhnya. Nah, ini gampang ya, sangat gampang. Artinya jumlah orang-orang ini kita jumlahkan saja semuanya. Ya. Kita jumlahkan 18 menyukai seni rupa, 27 menyukai seni musik. Tapi ada 8 orang yang menyukai keduanya. Yang ini berarti dihitung 2 kali. Ini sudah dihitung di 18, ini sudah diabsen di 27. Makanya 18 ditambah 27, ini adalah yang menyukai seni rupa, ini seni musik. Kemudian di antaranya ada yang diabsen ulang, di antaranya ada yang diabsen ulang sebanyak 8 orang. Sehingga kita kurangi saja 8, maka kita akan mendapatkan angka 37. Ini jumlah siswa sebetulnya. Karena yang menyukai keduanya sudah kita absen di sini dan di sini. Demikian. Nomor 2, silakan. Sebuah survei mendata 80 orang secara acak. Diperoleh informasi 54 orang menyukai kopi, 36 menyukai teh manis, dan 9 tidak bersedia menjawab. Nah, yang ini bedanya dengan tadi, ini tidak diabsen di keduanya. Ini tidak bersedia menjawab. Banyaknya orang yang hanya menyukai kopi saja ada berapa? Ini juga sangat gampang. Total yang disurvei adalah 80 ya. Ini yang disurvei ini. Total yang didata adalah 80 orang. Kemudian yang ditinjau 54 orang menyukai kopi. Kemudian 36 menyukai teh manis. Dan 9 orang. Tambah, kenapa? Karena dia belum diabsen kan. Kalau yang tadi dikurangi karena sudah termasuk di sini dan di sini. Ya, kalau ini belum, jadi ditambah. Ya, kalau kita mengabsen yang kopi, maka yang teh kan belum kita absen. Kita absen yang teh, gitu. Kemudian yang ini kita absen lagi karena dia belum termasuk. Kenapa ditambah dan ditambah? Kita jumlahkan semuanya 99 orang. Nah, ketika 99 orang di sini ada kebanyakan di sini. Ya, ada kebanyakan sebanyak 19 orang. Nah, dari mana 19 orang itu? Pasti yang menyukai keduanya, yang kita absen 2 kali. Begitu. Ya, karena di sini yang menyukai kopi, sebagian ada yang menyukai teh pasti, tapi dia menyukai kopi juga. Di sini ketika ditanya siapa yang menyukai teh, maka semuanya mengacung termasuk yang menyukai kopi. Ada yang menyukai dua-duanya. Makanya ada kesenjangan data sebanyak 19 orang. Ini pasti yang menyukai keduanya. Demikian. Yang suka kopi dan suka teh. Jadi itu cara melacak bagaimana mengetahui orang yang menyukai keduanya. Jumlahkan saja. Nanti akan ada kesenjangan data. Itu berarti dia dihitung 2 kali. Berarti dihitung 2 kali artinya apa? Dia ketika di absen menyukai kopi, dia mengacungkan tangan. Kemudian ketika dia di absen siapa yang menyukai teh, dia juga mengacungkan tangan. Dia mengacungkan tangan 2 kali, ada 19 orang. Demikian. Yang ditanyakan apa? Banyaknya orang yang hanya menyukai kopi saja. Baik, yang hanya menyukai kopi saja itu sangat gampang. Yang menyukai kopi itu kan 54. Nah, tapi 54 itu ada juga yang menyukai teh. Begitu ada yang menyukai keduanya. Maka tinggal dikurangi aja. Ini kan orang yang menyukai keduanya. Ya, sehingga untuk memurnikannya hanya yang menyukai kopi saja, berarti yang menyukai keduanya di out. 54 dikurangi 19 berarti 35, itu jawabannya. Kalau ditanyakan yang hanya menyukai teh saja, ya gampang. Yang teh 36 dikurangi 19. Gitu. Jadi yang menyukai keduanya di out. Itu murni berarti dia menyukai teh. Begitu. Nomor 3, silahkan. Nah, 36 siswa, 18 suka bola, 25 basket, dan 7 orang tidak menyukai keduanya. Ya.
7 orang tidak menyukai keduanya. Maka berapa banyak siswa yang menyukai baik bola sekaligus basket? Nah, ini yang tadi ya. Siswa itu kan 36, kemudian ini bola dan ini basket. Ini tidak suka keduanya. Berarti belum diabsen, makanya tambah. Ketika dijumlahkan ada kesenjangan data 36 dan 50 itu adalah 14 selisihnya. Maka itulah pasti yang menyukai keduanya. Begitu. Nomor 4. Nilai rata-rata kelas A dan kelas B adalah 80. Jika nilai rata-rata kelas A adalah 78 dan nilai rata-rata kelas B adalah 76, maka perbandingan banyaknya siswa kelas A dan kelas B adalah, nah ini ada cara singkatnya ya. Ada kelas A, ada kelas B. Kelas A itu rata-ratanya adalah kelas A itu rata-ratanya adalah 78 dan kelas B rata-ratanya 76. Gabungan dari keduanya rata-ratanya adalah 80. Ini gabungan. Ditanyakan perbandingan banyak. Ya, kalau rata-rata dengan nilai dan dengan banyak. Untuk mencari banyak sangat gampang. Selisihnya aja 78 dengan 80 selisihnya berapa? 2. 76 dengan 80 selisihnya adalah 4. Ya, ini disilang ya, disilang. Sehingga 4 berbanding 2 sebetulnya yang kita inikan. Ya, di sini nggak ada 4 banding 2, bisa diperkecil. Ini 2 bisa dibagi 2, 4 pun bisa dibagi 2, jadi dibagi 2 saja. Jadi 2 banding 1. Jawabannya adalah B. Nomor 5. Sebuah perusahaan konveksi memerlukan 60 meter untuk membuat 20 potong membuat baju ya, 20 potong baju. Apabila tersedia 150 meter, maka baju bisa dibuat sebanyak berapa potong? Nah, ini mah perbandingan biasa ya. 60 meter 20 potong. Berarti kalau 150 meter berapa potong? Hanya begitu saja kan? Sering ya. Ini pasangannya 20, ini pasangannya 50 dan 150. 60 dengan 150. Kita cari X. Ya, berarti X sama dengan 20. Dikali di sini ya. Kira-kira bajunya lebih banyak atau lebih sedikit? Kalau jadi 150. Pasti bajunya lebih banyak. Kalau lebih banyak berarti siapkan yang atas lebih gede. Begitu. Karena lebih besar dikurangi dibagi lebih kecil kan lumayan lebih besar. Yuk, sederhanakan. Ini bisa sama-sama dibagi 30 jadi 5, ini 2. 2 dibagi 2 1, jadi 10 kali 5 50. 50 baju. Kalau salah menempatkan maka akan janggal. Jadi tidak masalah kalau misalkan lupa, tidak jadi masalah toh hanya 3 soal ini, 3 angka ini. Misalkan jadi 60 dibagi 150. Ya, jadi yang terjadi adalah 20 dikali 2 per 5. Begitu. Akan janggal nantinya. 20 dibagi 5 adalah 4. 4 dikali 2, 8. Ya, di jawaban juga nggak ada 8. Kemudian nggak logis. 60 meter 20, tapi 150 meter masa jadi 8. Oh, kalau begitu kita salah menempatkan ini. Harusnya di bawah dan di atasnya. Hanya begitu saja, jadi jangan ragu yang begini, kalaupun salah pasti ketahuan lah. Atau hanya mengoperasikan 3 angka ini. Nomor 6, silakan. Andika membeli telepon seluler dan dia akan memperoleh keuntungan 6% jika dia menjual kembali dengan harga Rp2.120.000. Maka berapa harga beli handphone tersebut? Nah, harga beli ya, kita sudah belajar di video sebelumnya, harga beli, melacak harga beli itu sangat gampang. 6% untung, 6% untung berarti tambah dong. Ya, 100 tambah 6, kenapa kan 100%? Ya, harus ditambah 100. Jadi, untung itu sebetulnya angkanya 106%. Ini angka kunci. Nah, untuk melacak harga beli sangat gampang. 106%, nah kita balikan sekarang. 106 per 100 jadi 100 per 106. Jadi angka 106 itu jadi pembagi. Itu aja sebetulnya. Kali harga jual. Ya. 106 dibagi 212 dibagi 106 ya, tinggal dibagi biasa aja 2. Sehingga 2 juta. Dia beli 2 juta. Itu untuk melacak harga beli. Ingat ya, harga beli itu harga jual kan ini ada angka nih, ada angka tersedia itu dalam soal itu ini dan ini. Ini diolah dulu jadi 106, kemudian dikalikan ini, itu aja. Cuman dibalik,
100 per 106. Itu untuk melacak harga beli. Ini standar sering keluar, harus dipahami. Ini untung, bagaimana kalau rugi? Nomor 7. Karena kondisi kebutuhan yang mendesak, Mirna terpaksa menjual kalung yang dia punya dengan rasio kerugian sebanyak 20% dari harga beli. Jika dia menjualnya harga segini, maka berapa harga beli kalung tersebut? Nah, dia rugi. Nah, berapa kerugiannya? 20%. Kalau rugi berarti dikurangi. Itu saja bedanya. Kalau untung ditambah, kalau rugi dikurangi. Berapa angka yang kita dapat? Kita dapat 80%. Kembali rumusnya sama, dibalik 100 per 80. Tinggal dibagi saja. 2560 dibagi 80 adalah 32. Ya, jadi 3.200.000 yang harga belinya. Lebih besar harga belinya. Kenapa? Karena dia akan rugi. Rugi 20%, gede itu. Dia beli 3.200.000, dijual segini. Jadi jawabannya adalah C. Perbedaannya hanya di sini aja. Kalau rugi dikurangi, kalau untung ditambah. Sesederhana itu. Nomor 8. Silakan. Sebuah pekerjaan jika dikerjakan oleh Yanto bisa selesai 9 hari. Dan jika dikerjakan oleh Sulastri 18 hari. Berapa hari pekerjaan itu akan selesai jika dikerjakan oleh mereka berdua? Nah, ini sangat gampang ya. Rumus singkatnya ini. Semua angka 2 kali dipakai. 9 dan 18. 9 kali 18 dibagi 9 tambah 18. Itu aja rumusnya. Ya, tinggal dikalikan biasa, kita dapatkan 6 hari. Ya, jadi ini soal yang sangat sederhana. 9 kali 18, kalikan dulu, kemudian jumlahkan. Nomor 9. Silakan, coba dulu. Mesin A dapat menyelesaikan proyek dalam waktu 4 jam, sedangkan mesin B membutuhkan 6 jam. Jika kedua mesin digunakan bersama-sama, berapa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek tersebut? Nah, ini sama dengan tadi, kalikan dan jumlahkan. Jadi 24 dibagi 10, jadi 2,4 jam. Ya, di sini tidak ada 0,4 jam, berarti jam ini harus dijadikan menit. Kalau jadikan menit berarti dikali 60. Ya. Ini rumusnya, mengubah jam ke dalam menit kali 60. 60 dikali 0,4 adalah 24. Jadi 2 jam 24 menit. Soal 10 silakan disimak dulu, kemudian dicoba. Yuk kita bahas. Ini soal ini kita tingkatkan terus tingkat kesulitannya. Sebuah pekerjaan jika dikerjakan 2 pria, selesai dalam waktu 21 hari. Sedangkan jika dilakukan oleh 3 orang wanita, selesai dalam 20 hari. Berapa hari pekerjaan tersebut akan selesai dilakukan oleh 3 pria dan 5 wanita berbarengan? Ini sangat gampang sebetulnya, asalkan kita tahu prinsipnya. Ya. Nah, kita langsung dari pertanyaan dulu. Berapa hari pekerjaan tersebut akan selesai? Ini pekerjaannya tidak dikatakan berapa pekerjaannya, berarti udah aja, cukup 1 aja. Akan selesai dilakukan oleh 3 pria dan 5 wanita berbarengan. Berarti ada unsur pria, ada unsur wanita. Nah, kita perlu kecepatan pria dan perlu kecepatan wanita. Kita lacak dari soal dari awal. Jika dikerjakan 2 pria dan selesai dalam waktu 21 hari, berarti kecepatan pria itu adalah 2 pria menyelesaikan 21 hari. Ya. Kalau soal-soal sebelumnya tentang 1 pria menyelesaikan kecepatan pria, kecepatan wanita. Di sini diketahuinya 2 pria menyelesaikan waktu 21 hari. Tidak jadi masalah, berarti langsung saja kecepatan pria adalah menyelesaikan sebuah pekerjaan 2 orang pria 21 hari. Demikian. Sekarang kecepatan wanita, 3 orang wanita selesai dalam waktu 20 hari. Ya, pekerjaan, berarti sebuah pekerjaan, berarti 1 per. Sebuah pekerjaan diselesaikan oleh 3 orang wanita dalam 20 hari. Sebuah pekerjaan selesai oleh 2 orang pria dalam 21 hari. Itu. Kemudian, ditanyakan berapa hari pekerjaan tersebut akan selesai dilakukan oleh 3 pria dan 5 wanita. Ya, berarti 3 pria, 5 wanita. Hanya itu saja sebetulnya. Ya, sebetulnya ini 1 kali 3, 1 kali 5. Karena 1 itu pekerjaannya. Cuman 1 kali 3 kan tetap 3. Ya, jadi di sini triknya begitu. Ya, ulang ya.
Sebuah pekerjaan dilakukan oleh pria dan wanita. Kecepatan pria diketahui 2 pria menyelesaikan satu pekerjaan 21 hari. Sedangkan wanita satu pekerjaan oleh 3 orang wanita 20 hari. Kemudian ditanyakan adalah berapa yang bisa diselesaikan oleh 3 pria dan 5 wanita. Berarti pria itu di sini tinggal ganti saja. Ini jadi 5. Kesananya tinggal dihitung biasa. 3 dengan 21 bisa sederhanakan jadi 7 ya. 5 dengan 20 juga bisa disederhanakan jadi 4. Demikian. Ini tinggal kita kalikan biasa, aljabar biasa. 1 per 14, 1 per 12. Samakan penyebut. Ya, 168. Ini dikali silang. 12 kali 1, 12. 14 kali 1, ini. Ya, jadi kita mendapatkan 1 dikali. Ini pembagi menjadi perkalian. 168-nya jadi di atas. 12 tambah 14, 26. 168 dibagi 26 adalah 6,46 hari. Jadi jawaban kita yang paling dekat adalah B. Ya, jawaban kita yang paling dekat adalah yang B. 6,5 hari. Ini kan pembulatan. 6,5 hari. Itu. Baik, nomor 11. Ini mirip dengan tadi, cuman kita kembangkan lagi. Silakan di-pause dulu, kemudian dipahami. Yuk. Mesin pompa merek A dapat mengisi penuh satu tangki dengan kapasitas 100 liter dalam waktu 15 menit. Ini kecepatan merek A. Sedangkan mesin pompa B dapat mengisi penuh tangki dengan kapasitas 200 liter dalam 24 menit. Ini kecepatan B. Ditanyakan dalam berapa menit dapat terisi penuh satu tangki dengan kapasitas 180 liter jika mesin pompa merek A dan merek B digunakan bersama-sama. Kita fokus pada pertanyaan. Dalam berapa menit dapat terisi penuh satu tangki dengan kapasitas 180? Di sini ada angka. Kalau yang tadi tidak ada angka, sebuah pekerjaan. Berarti 1 aja. Kalau ada angka begini, 180 liter, tulis 180 liter, akan selesai oleh merek A dan merek B. Gitu. 180 liter akan diselesaikan oleh pompa merek A dan pompa merek B. Tinggal kita ganti kecepatan A itu berapa? Kecepatan A itu mengisi penuh satu tangki dengan kapasitas 100 liter dalam 15 menit. Ya. Satu merek A dapat mengisi tangki 100 liter dalam 15 menit. Berarti 100 liter dalam 15 menit. Kemudian tangki B 200 liter dalam 24 menit. 200 liter dalam 24 menit. Hanya begitu saja. Ya. Sederhanakan saja yang bisa sederhanakan. Ini sama-sama bisa bagi 5 jadi 20 per 5. Ini sama-sama bisa dibagi 8, jadi 25 per 3. Sama-sama sudah 3, jumlahkan saja. Jadi 45 per 3. Kali silang, maksudnya jadi perkalian lalu dibalik. Ya, sehingga 180 dibagi 45 itu 4. 4 kali 3, 12. Dalam waktu 12 menit. Jawabannya adalah D. Demikian. Nomor 12, silakan. Ini soalnya mirip, cuman kita kembangkan. Tetap tentang merek A dan merek B pompa, kemudian kecepatannya. Yang diselesaikan adalah 325 liter. Maka 325 dibagi kecepatan pompa A dan kecepatan pompa B. Kecepatan pompa A 100 liter dalam 15 menit. Ya, ingat kecepatan 100 liter dalam 15 menit. Kecepatan B adalah 200 liter dalam 24 menit. Hanya begitu saja. Bedanya di sini, yang digunakan itu mesin pompa merek A-nya 2, mesin pompa merek B-nya 1. Kalau yang tadi dua-duanya 1, maka sudah langsung bisa kita hitung. Tapi kalau di sini 2 mesin pompa merek A, berarti merek A itu ada 2, berarti kecepatannya 2 kali. Demikian. Kalau merek B, ya cuma 1 kali, atau kalau mau ditulis begini silahkan. Setelah ini kita sederhanakan saja, sama-sama bisa dibagi 5. Ya, jadi 20 kali 2, 40. Ini sama-sama bisa dibagi juga, dibagi 8 jadi begini. Ya, aljabar biasa ini. Sederhanakan jadi 5 kali 3. Jawabannya adalah 15 menit. Jadi 15 menit selesai kalau 2 pompa merek A dan 1 pompa mesin merek B digunakan seperti itu. Ya. Yang belum, jadi jawabannya D ya. Yang belum bergabung di CPNS 2021 siap, silakan follow dulu. Di sana soal-soal diupload ke sana, jadi buat latihan lah. Ya, selamat belajar.